Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Amir Mukminin dengan NPM 224301112. Saya dari Prodi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi parallel processing. Baik, mari kita masuk ke materinya. Materi parallel processing, pengertiannya adalah, sebelum masuk ke pengertiannya kita harus tahu dulu tuh apa pemrosesan paralel, apa komputasi paralel, dan pengorbanan paralel. Dimulai dari pemrosesan paralel atau parallel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Lalu masuk ke komputasi paralel. Komputasi paralel itu adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Lalu apa sih itu pemrograman paralel? Pemrograman paralel itu adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi atau perintah operasi secara bersamaan, baik dalam komputer dengan satu prosesor ataupun banyak prosesor atau CPU. Jadi itulah pengertian dari pemrosesan paralel, komputasi paralel, dan pemrograman paralel. Masuk ke slide berikutnya, yaitu arsitektur komputer paralel. Berdasarkan simetrisnya, arsitektur komputer paralel ini ada 3, yaitu asymmetric multiprocessing atau disingkat ASMP, dan ada symmetric multiprocessing atau SMP, dan non-uniform memory access multiprocessing atau NUMA. Apa sih pengertian dari ASMP itu? Asymmetric multiprocessing itu adalah sebuah sistem operasi yang biasanya menyisihkan satu atau lebih prosesor untuk menggunakan sistem tertentu secara eksklusif. Jadi dia menyisihkan salah satu prosesor untuk mematangkan satu prosesor agar melakukan kinerja secara eksklusif. Lalu yang kedua, apa sih symmetric multiprocessing itu atau SMP? Symmetric multiprocessing itu menggunakan teknologi untuk menghasilkan kinerja secara lebih baik. Biasanya sistem kerjanya itu setiap prosesor dapat menjalankan semua jenis bagian dengan cara prosesor itu berkomunikasi satu dengan yang lainnya menggunakan memori yang digunakan secara bersamaan. Baik, yang ketiga ada, kira-kira apa sih perbedaan dari asymmetric dan symmetric processing ini? Perbedaannya itu terletak pada simetrik yang asimetrik yang terlalu sederhana. Hanya satu prosesor atau key master yang dapat mengakses struktur data. Sementara symmetric processing itu sangat kompleks karena struktur data dibagikan di antara semua prosesor dan semua prosesor perlu bekerja dalam sinkronisasi. Itulah perbedaannya dari asymmetric dan symmetric processing. Yang ketiga ada NUMA. NUMA itu adalah desain memori komputer yang digunakan dalam multiprosesor di mana waktu akses memori tergantung pada lokasi memori relatif terhadap sebuah prosesor. Berikut ini adalah penjelasan tentang arsitektur komputer secara lebih lengkapnya. Lalu masuk ke dalam berdasarkan jumlah instruksi dan data. Ini dimasuk dalam taksonomi Flynn. Menurut taksonomi Flynn itu ini termasuknya dalam komputasi paralel ya. Dalam komputasi paralel ini ada 4, ada komputer SISD atau single instruction single data, ada SIMD single instruction multiple data, lalu ada MISD multiple instruction single data, dan multiple instruction multiple data. Yang pertama ada komputer SISD, di mana sebuah komputer yang tidak memiliki cara untuk melakukan paralelisasi terhadap instruksi atau data. Contoh dari SISD ini adalah mesin
atau di PC tradisional atau mainframe yang sudah tua. Lalu ada komputer SIMD atau Single Instruction Stream Multiple Data, adalah contoh aplikasi yang dapat mengambil keuntungan dari SIMD. Adalah aplikasi berikut adalah contoh aplikasi yang dapat mengambil keuntungan dari SIMD adalah aplikasi yang memiliki nilai yang sama untuk menghasilkan data atau data point yang umum. Langsung masuk ke materi yang selanjutnya adalah komputer MISD. Komputer MISD atau Multiple Intrusion Single Data adalah komputer jenis ini memiliki unit pemrosesan yang masing-masing menerima dan mengoperasikan instruksi yang berbeda terhadap aliran data yang sama, dikarenakan setiap unit pemroses memiliki unit pengendali yang berbeda. Lalu ada komputer MIMD, Multiple Intrusion Multiple Data. Komputer MIMD ini bersifat highly coupled jika tingkat interaksi antara komponen tinggi, dan disebut loosely coupled jika tingkat interaksi antara komponen rendah. Disebut tightly jika tingkat interaksinya tinggi, disebut loosely jika tingkat interaksinya rendah. Langsung masuk ke berdasarkan kedekatan antara prosesor. Sebelumnya pernah disinggung tentang loosely coupled dan tightly coupled. Mari kita masuk lebih jelasnya lagi. Loosely coupled prosesor mendistribusikan komputasi di antara beberapa prosesor. Prosesor berkomunikasi dengan prosesor lain melalui saluran komunikasi, misalnya bus kecepatan tinggi atau saluran telepon. Sistem ini disebut loosely coupled system atau sistem terdistribusi dengan menggunakan memori lokal atau multikomputer. Dan seperti inilah gambaran tentang loosely coupled, di mana CPU input dihubungkan interkoneksi terhadap memori. Lalu ada tightly coupled. Tightly coupled ini adalah sistem paralel yang mempunyai lebih dari satu prosesor yang dapat berkomunikasi, membagi bus, clock, dan juga perangkat memori dan peripheral. Sistem ini disebut sebagai tightly coupled system. Contoh sistem Unix versi Encores untuk komputer multi-make komputer dapat dikonfigurasi untuk menangani satu lusin prosesor. Dan seperti inilah block diagram of closely coupled multiprocessor. Dan baik, berikut adalah penjelasan dari saya tentang materi parallel processing, di mana dari parallel processing ini kita belajar tentang arsitektur komputer, pengertian dari parallel processing, komputasi paralel, dan pemrograman paralel, serta arsitektur komputer itu berdasarkan asimetrisnya, berdasarkan instruksi dan data, dan berdasarkan kedekatan antar prosesornya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.